Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, jika dari awal kita tidak jujur pada pasangan kita tentang masa lalu kita, tapi dia tahu setelah menikah dan sifatnya mulai berubah dingin, apa yang harus dilakukan oleh istri jika keadaannya sudah begitu? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Jadi masa lalu, ya, semua orang memiliki masa lalu. Ya, sampai ada seorang wanita yang akan dilamar mengatakan, jangan tanya masa lalu saya, karena kamu mencintai saya sekarang, bukan dulu. Kamu melamar saya sekarang, bukan dari dulu. Jadi jangan tanya masa lalu. Jadi kalau tanya masa lalu, jawab saja, dulu saya pernah mondok di pondok ini, masya Allah, ya. Jadi kasih tahu yang positif-positif, yang bisa mengobarkan perasaan cinta. Ya, dulu saya adalah seorang wanita yang menghafal Quran. Ya, dulu saya adalah seorang wanita yang bakti sama orang. Tidak apa-apa. Tapi kalau masa lalu yang sifatnya kelam, ya, maka tidak perlu istri memberi tahu suaminya, atau tidak perlu suami menanyakan istrinya. Ya. Karena kalaupun dia tahu, maka ini akan bisa menjadi penyebab itu rusaknya hubungan di antara mereka. Bagaimana cara istri, ya, caranya dengan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menguasai hati setiap manusia, itu adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang mempertemukan kita, maka Allah pun juga yang akan memisahkan kita. Nah, ketuk pintu Allah, ya, wa'tul buyuta min abwabiha, kata Allah, wala ta'tul buyuta min zuhuriha. Masukilah rumah itu dari pintunya, jangan dari belakangnya. Ya, pintu segala sesuatu yang akan bisa membuka berbagai macam masalah itu adalah pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dari seorang istri. Kemudian untuk suami, ya, untuk suami bisa dia melihat masa lalu istrinya dengan melihat masa lalu dirinya. Ya. Jadi sekali lagi, masa lalu sang istri bisa dia tahu tanpa perlu dia tanya. Tapi bagaimana caranya? Dengan dia melihat sendiri masa lalunya. Kenapa? Karena Allah berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa kata Allah? At-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik pasti diperuntukkan untuk wanita-wanita yang baik. Ya. Al-khabisuna lil-khabisat. Laki-laki yang buruk, yang bejat juga pasti diperuntukkan untuk wanita-wanita yang bejat. Jadi untuk apa dia nanya-nanya? Cukup sudah dia hukumi, dia nikmati, dia bahagia dengan keadaan istrinya yang sekarang. Bisa berhijab, bisa mengaji, bisa berinfak, bisa bersedekah, ya, bisa seperti bintang film. Masya Allah. Bagaimana caranya? Itu dengan dia berdandan di hadapan suaminya. Itu saja. Ya, kemudian si suami harus bersyukur kepada Allah punya istri seperti ini. Ya, seperti apa? Ya, seperti apa-apa. Ya, dia bersyukur sudah kepada Allah bisa punya istri, karena lihat di luar sana betapa banyak orang tidak punya istri. Dia bersyukur kepada Allah, Allah berikan dia istri. Kenapa? Karena bisa jadi dari seluruh wanita di dunia ini
hanya istrinya itu yang mau sama dia. Jadi ya, bagaimana cara dia bersyukur? Bisa jadi dari seluruh perempuan wanita yang ada di dunia ini, cuma istri dia itu yang mau sama dia. Dengan dia memikirkan, mempertimbangkan ini, nggak perlu dia bertanya, ya. Makanya ada istri mengatakan, syukur saja saya mau sama kamu. Masya Allah, ya. Benar ini, benar. Buktinya apa? Terkadang, dia merasa seperti apa? Seperti bintang Thailand. Pokoknya kalau saya cerai dapat istri 10, ternyata 1,5 pun nggak dapat. Makanya istrinya sering-sering ingetin dia, syukur saya mau sama kamu. Masya Allah, syukur, ya, ngaji. Tapi apa? Istri juga harus gitu. Ya, syukur dari sekian banyak laki-laki, mungkin suami dia itu aja yang mau sama dia. Buktinya apa? Setelah cerai, ya, suaminya sudah nikah 2 kali, dia masih saja janda. Ya, padahal dulu waktu belum cerai, pokoknya kalau saya sudah cerai, ya nikah sama Salman Khan. Ternyata, makanya Pak, kita harus bersyukur, ya, punya istri, punya rumah tangga, jaga dia dengan kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala.